berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudariku, para pengikut setia Sampan dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Domi Kevi SVD kembali menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Semua orang layak bahagia. Saudara-saudari terkasih, kita sering mendengar kata-kata nasihat bahwa semua orang layak mendapatkan kebahagiaannya. Pertanyaan kita adalah, siapa pemberi kebahagiaan itu? Hemat saya, akan jauh lebih penting kita berbicara dan membahas diri kita sebagai pemberi kebahagiaan daripada kita berbicara tentang kebahagiaan macam apa yang harus kita dapatkan, kemudian kita tidak dapatkan, lalu kita bisa berbicara. Semua orang bisa melakukan dan mengatakan itu. Tetapi ketika Anda dan saya dituntut untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, apakah Anda dan saya mampu? Berikutnya adalah, apakah orang bersyukur dengan kebahagiaan yang ia dapatkan? Ini juga menjadi sebuah masalah. Karena walaupun orang bisa melihat dan mendapatkan kebahagiaan, tetapi orang belum tentu merasakannya. Ini sebuah kesulitan. Tetapi yang paling penting adalah, Anda dan saya adalah pelaku, pemberi kebahagiaan. Orang mau merasakan, menerima atau tidak, itu bukan sebuah urusan yang harus kita selesaikan. Kuncinya adalah tegaskan diri, saya adalah pemberi kebahagiaan dalam segala keterbatasan, diterima atau tidak, saya harus menjadi pemberi kebahagiaan. Saudara-saudari terkasih, masih dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus mengingatkan kita semua bahwa berkat lari kepada orang-orang Roma karena ketidaktaatan bangsa Israel. Karena sama seperti orang-orang Roma dulu, mereka adalah orang-orang tidak taat dan Israel adalah orang-orang terberkati. Inilah pikiran Tuhan yang sulit dipahami. Inilah kebijaksanaan Tuhan yang sulit dipahami. Paulus mau menggambarkan ketidaktaatan manusia itu ada pada setiap orang. Dan ternyata ada nilai positif dari ketidaktaatan itu, bahwa melalui ketidaktaatan kita, berkat akan datang kepada orang lain. Atau berkat akan datang kepada kita melalui ketidaktaatan orang lain. Ini yang mungkin belum kita sampai, belum kita pahami. Sehingga ketika berhadapan dengan hal-hal yang melangkahi ketidaktaatan, yang ada di antara kita adalah saling menghakimi, saling mencela, saling menghina dan sebagainya. Allah telah mengurung kita semua dalam ketidaktaatan supaya Ia menunjukkan belas kasihannya yang tidak terbatalkan dan panggilannya yang tidak bisa disesali oleh Allah sendiri. Melalui ketidaktaatan kita, Allah mau menunjukkan kepada kita betapa besar kebijakannya, kebijaksanaannya, dan betapa besar kasihnya kepada kita. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil, Yesus mengingatkan kita bahwa semua orang layak mendapatkan kebahagiaannya. Oleh karena itu, perbuatan baik yang harus kita lakukan sebagai pemberi kebahagiaan atau pelaku kebahagiaan
tidak perlu memilah-milah atau tidak bersifat nepotisme atau kolusi, supaya kebaikan dan kebahagiaan itu hanya terjadi di antara kita, supaya kita bisa saling balas-membalas. Kalau kita masih bermain dalam ranah itu, sejujurnya kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Tetapi jika kita melakukan itu karena panggilan dari hati nurani kita untuk mengeluarkan orang dari masalah dan tantangan hidupnya, sudah sangat menunjukkan bahwa kita sedang berjuang untuk selesai dengan impian-impian liar dan kenyamanan-kenyamanan liar dalam hidup kita. Kita diundang, saudara-saudariku terkasih, supaya bisa meresapkan sabda Tuhan hari ini, bahwa perbuatan baik itu harus menjangkau semua orang, terutama mereka yang tidak akan mampu membalas kebaikan itu kepada kita. Karena yang kita cari dalam setiap perbuatan baik, dalam memberikan kebahagiaan atau sebagai pelaku kebahagiaan, yang kita cari adalah semoga Tuhan menganugerahkan kebahagiaan kekal dan kebangkitan kepada kita semua. Kita mohonkan rahmat dan kekuatan dari Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Semoga Roh-Mu menerangi dan membantu kami untuk memahami sabda-Mu, agar kami bisa mengamalkannya dalam hidup kami. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dan berkatilah kami semua, terutama mereka yang sakit, mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.